udah pendidikan terakhir apa dah? Ambo sekolah sampai SD nih, Ji. Serius kau dah? Iya. Permisa podcast Kabarantau pasti terkejut kau cerita Ya. aku. Sebagai pendiri Bang Tani, hanya seorang pendidikan kelas Sampai SD. luar biasa. Kemudian berat, bangkrut. Iya. Ini nasabahnya rajin bayar kembali nggak sih? Alhamdulillah ini kan bank petani yang memiliki petani, yang punya petani, aturan dia sendiri juga yang bikin. Gitu. Apalagi dengan dinamika masyarakat sekarang ini, yang informasi sudah mulai terbuka dan lain-lain, terus tingkat kritik sosial masyarakat juga kita tinggi gitu. Nah kita coba datang kita ke tempat perbankan yang menyediakan kredit begitu, tapi ternyata tidak mudah. Jadi kalau begini kita buat aja bank petani ini sendiri, atau kita buat aja bank ini sendiri gitu. Nah ini sebenarnya ungkapan kekesalan kawan-kawan petani kita. Dulu kalau ketemu saya nggak pernah mau pakai sepatu, selalu pakai sendal, terus dikasih baju, nggak mau dipakai bajunya gitu loh. Nah inilah sosok Mas Ilkoto. Hari ini saya kehadiran beliau setelah kita lebih dari 10 tahun kenal. Udah mulai naik kelas, udah komisaris utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersebut balik kita di podcast Kabarantau, podcastnya orang awak. Alhamdulillah telah hadir di studio kita seorang yang sangat-sangat istimewa, yang selama ko ditunggu-tunggu. Kita sapa beliau, udah Mas Ilkoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji. Ya, Alhamdulillah udah Mas Ilkoto ko. Beliau adalah pendiri bank petani, dan kita pingin bercerita-cerita mau total lama tentang beliau, dan ditambah nanti kita akan bicara tentang Pilkada Sumatera Barat. Ba kira kabar udah Mas Ilkoto. Alhamdulillah. Sebelum tadi awak kami cerita lama, jadi ambo dapat masukan tadi. Udah atau panggil ambo bapak mana rancak ngaji lah. Ayalah. Udah lah. Jadi Jadi dah ambo bertanya kau dah tadi tentang bahas konten kau materinya. Tapi udah sabut tadi sebenarnya awak tak kajui tadi itu. Pernah keluar di Metro TV, pernah di RCTI. Luar biasa lah ambo kita lihat tadi kita lah. Pendiri bank petani kau cerita bisa. Jadi ketika itu tuh ambo baraja aja sebenarnya ya. Jadi baraja tentang persoalan sosial. Ya, kenapa kemiskinan ada? Terus bagaimana menanggulangi kemiskinan? Terus kenapa petani nggak pernah naik sekolah? Betul. Betul itu. Nah, itu dari nagari ke nagari, Ji. Dari nagari ke nagari. Pertama itu ambo bangun lembaga keuangan itu ada di Baso. Ya. Jadi ambo kebetulan, Ji. Ambo asli Ranggae ya. Di Lasi. Ranggae asli Lasi. Nah, gadang di Padang Luar. Oh, di Padang Luar. Iya, kadang Padang Luar. Agak banyak main di Kitinggi. Iya, main di Kitinggi. Iya. Nah, kebetulan deh ambo dari dulu kan banyak bergerak sosial sih ya. Iya. Mau mengasih
di kampung orang luar mau urus pemuda, mau urus pasar orang luar bagai. Iya. Macam-macam lah. Jadi banyak persoalan-persoalan sosial dan itu memang agak menggelitik seketik je. Iya. Aku petani kau tak pernah naik kelas nugai nak. Petani tidak pernah naik kelas. Ya. Luar biasa. Nah, itu balik ke cerita bodoh segetek, udah pendidikan terakhir apa dah? Ambo sekolah sampai kelas sampai SD nih. Serius kau dah? Iya. Pemirsa podcast Kabarantau pasti terkejut kau cerita. Sebagai pendiri Bank Tani, hanya seorang pendidikan kelas sampai SD. Luar biasa. Terida? Ya. Nah, ambo kan kebetulan adik kan banyak. Iya betul. Awak adik dia ketek-ketek, awak nenggadang. Iya. Jadi agak. Ada sana ada. Ambo 8. 8 dan nomor. Hah? Nomor? Ambo nenggadang. Oh ya Allah ya Tuhan. Ambo nenggadang. Iya. Dia yang ketek-ketek. Nah, awak ingin ketika orang harapan Ranggai ambo petani no. Iya. Petani itu pun buruh tani. Buruh bukan pemilik lahan. Oh, pemilik lahan. Bukan pemilik lahan, tapi buruh tani. Iya. Nah, apa tukang no? Di mana kan bekerja kan, orang bekerja kemari, orang bekerja kian. Iya. Itu Pak no. Dia ketek-ketek do. Iya. Nah itu. Nah tengah jalan terjadi problem di rumah tangga, pisah orang tua. Oh iya. Nah, mau menjadi tumpuan. Jadi penanggung jawab lah. Iya. Tulang punggung. Iya. Nah ketika itu merantau lah kami ketika kecil-kecil itu perang luar. Ke Padang Luar. Iya. Dari Lasi ke Padang Luar. Iya. Oke. Itu tiba perang luar tu orang gaya ya Kau umur berapa kira waktu itu zaman kalau dimundurkan ketika kira tu umur bara lah dia. Ya umur lah umur 3 balik lah. Ya Allah lebih 3 tahun. sebagai kakak nanti tua lah kayak. Ya kenapa awak paling kadang? Betul ya. Nah. Kini ambo lah 46 kau. Alhamdulillah 46. Iya. Tapi rasa mau 40. Adik kau janji kau. Ya, tahu muda lo. Itu. Iya. Nah, sesudah tu ambo perang luar tu mangke. Iya. Mangke pesat perang luar. Mangke kau tadi tukang kek. Ya. Orang kan bawa sayur dari Kota Baru, Iya. dari Sungai Landia, dari Pekan Senayan. Iya. Mau mangke itu dong. Mangke dari satu tampek ke tampek. Iya. Di pangku. Iya. Luar biasa. Ambo barek ketika itu ji, itu ampe puluh 1 ji. Ambo bisa memiku istilah dia orang awak tukang kek namanya memiku ya. Iya. 80 bisa ji. Luar biasa. Ketika 2 itu, kali badan. Iya. Iya. Ya artinya jarak 10 meter weh. 10 meter. Ya. Tapi itu sangat luar biasa itu Iya. kan. Nah itu. Nah yo mangke itulah dia sekolah segala bagai ya. Betul. Nah alhamdulillah dia wak merantau namanya sampai rumah tu orang gaya. Alhamdulillah buat rumah yang di Lasi. Dah. Di Perang luar. Padang Luar. Buat rumah tu orang gaya. Jadi lah bisa disebut orang Padang Luar paknya tu ya. Iyo, makanya ambo agak lebih terasa agak di perang luar. Padang Luar ya. Karena perang luar tu banyak mana membentuk ambo Berarti ji. pasar yang di Padang Luar dan Simpang Tiga tu banyak anak kesan tu. Banyak mana ji. Banyak mana. Berkesan ambo. Iya. Jadi Kalau tidak salah pasar tu ada salah satu pengusaha nasional dan asli orang Padang Luar kan bangun tu. Baca cerita sedikit tentang itu. alun lagi. Lalu putih je dia lagi. Iya. Okey. Iya. Karena untuk gua, pusat perang luar kan tanah PJKA. Oh, kau tanah PJKA, nak tanah wilayah masyarakat lah. Enggak, tanah PJKA. Oh, PJKA. Karenanya itu adalah bekas stasiun kereta. Oh, kami sangku itu tanah wilayah. Anda. Nah, ya. ada seketik ke belakang. Seketik lah nya. Nah, Iya, itu iya. aja loh. Tapi selebihnya itu adalah stasiun kereta api. Stasiun kereta api. Ya, yang dijadikan pasar. Itulah mungkin dari beberapa investor yang ingin merubah itu agak terkendala. Iya, kendalanya si Nando. Oke, lanjut lidah yang tadi dah. Mengenai mangke bahas sampai bisa menjadi seorang yang udah masril ya. Mungkin ya tadi dan saya lihat di YouTube ada di Metro TV. Di Sandiana Uno TV pun keluar macam lihat itu luar biasa macam lihat. Tadi dah, tadi dah. Ya kebetulan sudah mangke. Iya. Ndak lama sesudah itu tuh bawa orang rumah. Iya. Nah pulang ke Paso. Nah pulang ke Paso. Entah balu ketika itu dia sudah kawin sudah nikah Iya.
Mati sih pangana aku je ya. Setahun lah mo no. Mati pangana ba cito gini kau. Ndak ada ide sen ji. Buntu saja. Buntu sen. Allah. Ya. Nah, pada kamu Haji dalam setahun tu dari kamar ke kamar mandi, tu ke tengah rumah makan. Itu tahun barat kejadian mereka. Tahun barat lah, ya sekitar mulai tahun lapeh lah. Iya. Nah itu. Nah, sudah itu dulu orang Iya. Alhamdulillah tapi mintu ko le anu ji. Ya orang rumah pun sabar lo Betul. Tapi ternyata itu memang sebuah proses hidup ji. Betul. Ambo taraso benar ya ambo. Itu bisa jadi proses hidup tu ba. Contohnya untuk kerja. Ambo kan berangkat dari orang sosial. Iya. Dari orang sosial ku bentuk kerja. Ya waktu biasa kerja sosial. Banyak nolong orang. Iyo mengasin. Mangak mau wih nagari. Segala no bagai lah. Dan itu kan kerja ndak bapiti. Iya, tapi kerja ndak bagaji lah. Iya ndak bagaji. Tapi jangan salah Haji. Iya. Ketika ambo ketika itu diangkat menjadi pengurus di pasar Perang Luar Haji. Iya. Ambo pernah menjadi buruh di situ. Iya. Terakhir pulang ambo sudah tentu menjadi pengurus pasar sambil mau urus pemuda. Luar biasa. Ternyata itu banyak pelajaran yang ambo dapat di sini Haji. Iya. Apa tu dah? Salah satu adalah menangani persoalan-persoalan sosial. Dalam pasar kan ji macam-macam pasar sampai dikecilkan agama tempat yang paling jelek itu adalah pasar. Tempat yang paling jelek adalah pasar. Tapi ketika pandai awak mengendalikan, pasar bisa menjadi tempat ibadah. Nah, ketika itu ambo mencoba sinandi, banyak pelajaran ambo dapat sinan. Cara mengelola konflik. Cara mengelola konflik. Cara menangani konflik. Cara memaintain orang banyak. Cara mendengarkan pendapat orang banyak. Betul. Di sini ambo berajaji. Lah, sudah tu pulang ke Waso. Pulang ke Waso ketika itu mati pengana namanya. Alhamdulillah dapat orang rumah nambah sabar. Dapat lo mintu nan elok namanya. Sesudah tu ditambah support kawan-kawan awak. Nah, dalam sudah ambo berajaji menggalih minyak tanah keliling. Menggalih minyak tanah keliling. Babali itu kiri buru aku ya. Tu meminta minyak orang agak sedorom. Tu keliling-keliling. Masuk kampung keluar kampung. Luar biasa. Ya sedorom tu ketika tu tuan 70.000 lah. Kalau habis. Balik sehari barang kira habis itu. Iya, sedorom no. Ya alhamdulillah Haji. Tapi alhamdulillah sehari itu luar biasa. 50 itu luar biasa. Tapi yang salah Haji. Ketika ambo berkeliling tu lah banyak ide lahir dia ambo. Pas berkeliling tu muncullah ide-ide. Macam-macam ide ambo. Apa saja tu? Yang misalnya contoh. Ambo kan rute menggalih wak di Baso di rumah orang rumah menggalih ke Panampuang. Tu taruh ke Kamang. Taruh ke Mage. Tu taruh ke Gadui. Berkeliling-keliling sendo. Macam-macam nampak tak sinan. Cari orang parak kapelo orang siko ya. Kapelo ya. Alah ni tu di orang wah. Iya. Cari ada kira-kira tu orang Sanjay. Itu sudah ada lo orang magi makan Jawi pakai kulit kapelo bagai. Kau menarik lo kemah nak kan? Itu sesudah itu mencari orang berternak itiak. Aku orang membuat anak itiak image. Iya. Buat anak itiak image lah. Banyaklah dapat ide-ide kau jiang. Tapi ide kau kawak pangan. Setelah awak dapat. Betul. Ya aku nang kawak buat je ide kan. Nah, basobok je petani. Ya namanya basobok je orang banyak je orang kampung. Abah mai gini mai lai mah parak seketik mah kapelo murah lo kecil-kecil orang kampung ada. Nah dari situ tu timbullah ide-ide ko. Sudah tu ambo dalam iwana le. Iya. Ambo dalam iwana ketika tu pas penyakit pisang sana datang di Baso. Nah orang gobi mengaluh petani-petani seluruhnya dah. Karena andalan orang Baso ketika tu adalah pisang. Pisang. Iya. Alum pandai orang sinan tu baparak sayur ke dah. Bentuk orang menampu parak. Tak pandai no. Karena punya parak pisang nam pandai no. Pisang. Iya. Ditanam pabian. Iya. Itu membiak buah sini le. Buah le. Nah, betul. Mulailah ketika tu baca bono dia ajak orang parak kapelo, dia ajak orang untuk parak jaguang bagai.
Nah kebetulan ada dulu kanti serumah di sinan. Hanya pandai lo masyarakat kok. Apa kawan-kawan lagi nyo. Nah muncullah ide-ide baru. Nah ketika masyarakat amuah mengikuti, misalnya cuba tanam kapelo nak. Iya. Masyarakat kau amuah nanam. Tapi ketika banyak kamu dah. Iya tu. Nah yang menjadi problem adalah ketika nyo ingin maungki bakeh pisang sakit tu, tu kan mesti diungki tu. Iya. Nyo nak do punya modal. Iya. Ndak adonyo modal di sini. Indak adonyo di sini ago untuk pembali bibit bagai, pembali pupuk lah, atau penggaji buruh tani itu bagai. Nah barulah mulai wak lihat persoalan tadi. Nah wak diskusikanlah persoalan tadi itu je si petani kau. Iya. Narancak kalau wak buat kau nak bantu kau kan. Iya. Kecil macam-macam. Ide-ide kau. Ada nama macam wak buat koperasi nah. Atau sudah tu adalah nama tahan. Lah koperasi biko ketua sila na untuang duluan ben. Ada lo nama usulan lah ago awak buat sila kelompok tani sila pak kuai. Iya. Nah kelompok tani ko bentuk iko sentari nak. Iya. Ndak pernah naik kelas. Nah, timbullah ide ketika tu no bang wak buat cik. Bang. Iya. Berarti bang dalam bentuk convention apa gini kau? Iya, bang. Bentuk BRI lah. Iya betul. Bentuk itu dah nampak dah bang. Nah, sesudah itu kami ada bertiga ketika tu berkawan-kawan. Di dalam kelompok tu diutus. Siapa beliau tu? Nanti ada dan sebagian dah isi kowen ali. Karena lah saya serak ketika tu. Nah. Sesudah itu kami buat leko. Nah, ambo kebetulan ditugaskan mencari informasi cara membuat bank. Acara seorang pendidikan kelas sampai SD disuruh untuk luar biasa. Cara membuat bank. Cara membuat bank tentu tahu datang dan tahu tentu datang ke bank. Ya tahu bank itu no. Tahu ya. Seluruh bank nan ada di Bukit Tinggi itu ya. Lah ambo nanya itu dan bertanya ke direktur no. Cara membuat bank kau nak. Iya. Tak ada orang pandai jawab no. Tidak pandai dia menjawab. Iya. Karena pertemuan yang saya lihat bantu awak. Leka yakin gua. Ya, saya lihat bantu awak. Oh ya. Tapi ada yang mengarahkan. Okey. Dari beberapa orang yang awak temui itu, ada yang mengarahkan. Kecilnya, kalau bank buat ini susah rumah pak. Koperasi silah pak buat. Okey. Nah, wak bawa informasi ko balik aku lah dia datangi orang bank wah. Kecil orang bank ko koperasi sudah nak buat. Nak muah dari koperasi itu. Tahu semua tahu lah ji orang wak. Ya betul. Aduh. Sesudah itu ambo pergi ke Padang. Pergi ke Padang ketika itu pergi ke Bank Indonesia. BI. Sebut lah di sini dulu. Bertanya lah ke kawan di sini dulu. Baca rumah membuat bank. Nah, nyejalehan. Oh ya Pak, kalau Bapak membuat bank ini, mesti ini yang Bapak persiapkan. Pengajuan, ada izin, ada namanya izin prinsip. Ada namanya izin operasional, mesti ada dewan direksinya, mesti ada operasionalnya, mesti kantornya. Nah modal yang mesti disediakan sekurang-kurangnya 500 juta. 500 juta? Iya. Arahan beliau? Iya. Lah, sesudah itu lah datang lo ke Bank Nagari guys. Iya. Nah kebetulan aku direktur no ketika itu tu orang masuk. Terima aja. Iya. Terima aja direktur ko tu ceritanya kapan. Mama ada nak kamu buat bank ko apa cara buat bank nak. Heran orang ji. Ni saya lihat awak ko mana lah gue nak. Nah alhamdulillahnya ketika itu tu datanglah ambo ke salah satu yayasan. Nama yayasan tu Yayasan Alumni Fakultas Pertanian Andalas. Yayasan AFTA namanya. Kebetulan ketua nama orang pengke. Nah, sebut je beliau cerita je. Ya kamu ya leka sana aku buat bank. Ayo dah. Kau ingin buat bank? Nah, cuma dia perlu guru nunggu. Kecil beliau namanya Insinyur Joni namanya. Insinyur Joni. Ya. Kalau nyayo bentuk itu ru nak baru tunggulah. Payo lalu ke bawah kau buat bang ada pelatih nanti. Dia cari dulu pelatihnya deh. Kecil Pak Joni kau. Kebetulan beliau di samping beliau ketua Yayasan AFTA, beliau kepala Dinas Pertanian waktu itu. Oh itu. Nah ya. Lah. Saudara mulailah dilatih. Kami kau. Pelatih kau kami lo nama Ji. Namanya Diwan.
artinya tanpa pelatihannya. Tanpa pelatihan. Ya, Tanpa pelatihan Tanpa juga. pelatihan. Kami kumpul kan lah, sepakai je kawan-kawan je kelompok tani bayuran lah kami ketika orang. Iya. Bayuran tentu orang makan segala bagai mah. Iya. Pelatihan dulu sepekan lah mau mah. Berapa orang tuh nanti Banyak, ada sekitar 30 orangan. luar biasa ya. Nah itu. Nah kebetulan dilatih lah kami ketika itu. Nah sesudah dilatih itu bingung sin. Kamu ngawak ni kau sudah kau? Kamu ngawak sudah kau latihan lah lah. Iya, latihan lah kalau ngerti aja. Bang kau. Baca membuat bang. Saking tak tahu no aji. Ya. Kiranya cara membuat bang untuk aja. Nyojaleh lah ketika tu kawak mengenai akuntansi. Okey. Tak membuat bang tu Akuntansi yang akuntansinya dulu. Okey. Nah, nyojaleh itu. Lah 2 hari kami ikut pelatihan je lagi. Tu tanyalah ke ganti kau. Evaluasi kau. Angku lagi tahu yang dilatih orang kau kawak. Indak lu jaleh dia nak. Lu jaleh. Sama woi. Ya namanya accounting dan latihan. Nah, dilatih kelompok tani wah. Kelompok tani Ya. kan. Tu sudah indak tentu lu di den wai. Tak, cuman ke no guru tu tidak ngansi no. Iya. Kecil no. Tu sesudah itu tu dia ji. Ya ndak lama dia sudah kecil si pendamping wak ko. Guru yang dikirim Pak Joni ko. Apa rancak didampingi Pak. Ancak didampingi. Iya. Didampingi lah kami ketika itu lebih kurang sekitar ada 2 bulanan lah. Okey. Baca membuat proses membuat bank tu. Buatlah bank kau. Kami carilah kantua. Di mana dapat ketua bertemu? Dapat kantua pertama tu di Kota Tinggi. Kota Tinggi. Di Baso. Ya. Di Baso. Disalangan oleh Dinas Pertanian, kebetulan itu gudang kantang. Jadi gudang kantang tak bunyi le. Disuruh nak askon cak woi nak. Askon silai. Itu berasihan dia Pak. Berasihan segala no lengkapan. Nah, bank tu yang kami cari tu ji. Ya. Itu seperti BRI. Kami buat. Ya. Kami buat seperti BRI tu. Lengkap seorang no. Pasti seperti BRI tu. Nah, Pakai teller segala macam. oh iya. Ya, okey. Nah. Ya. Sudah tu modal dari mana? Modal dari hasil penjualan saham ke masyarakat. Penjualan saham ke masyarakat. Jadi modali ke masyarakat itu Pak? Nah, Okey. masyarakat dulu memodali. Oh, masyarakat dulu menabung. Iya. Nah, caranya untuk kerja. Iya. Misalnya Haji membeli saham bank petani kok. Okey. Lah Haji beli salai bank sahamnya kok harganya 100.000. Haji misalnya membeli 5. Iya. Kali 500.000 tu. Taruhlah ni 500.000 tu ada molek orang. Iya. 5 baleh dikali 500.000. Iya. Nah itu. Nah, PT itu kami salangan kasih petani. Okey. Sistemnya bagi Asia. Bagi hasil. Bagi Asia. Berapa bagi hasil? Bagi Asianya ketika sesuai je kesepakatan. Datang haji kawak wah. Iya. Ada yang kenyalan PT ke mah. Jadi tu aro, ada yang keparak pelo. Yo. Abara laweh no. Buku aro. Iya. Kalau wena sekian. Untuk manakar mau kuat tadi, ro bawa PPL. Oh, iya. Karena PPL nama ngerti. Mensurveinya. Betul. Oh iya, kalau modal perlu 3 juta na goy. Iya. Salam 3 juta. Beko bagi Asia na bara kemungkinan prediksinya tajua. Oh iya. Dari modal 3 juta ro. Misalnya 6 juta. Artinya kan dapat untung sana 3 juta. Nanti 3 juta ko bara kaji lagi untuk lembaga ko. Berarti kok sampai samojo syariah enggak? Kalau dicari itu. Kalau menurut dari beberapa akademik yang pernah mengkaji tentang itu, menurut mereka syariah. Syariah. Iya. Okay. Tapi menurut Ambo enggak. Betul. Gimana sampai situ bisa keindak itu? Karena Ambo yakin sistem syariah kunya datang belakangan. Oke. Minang tunya punya sistem ekonomi sendiri. Oke. Berarti Minangko lah mulai muncul sebelum apa kau tadi? Agama kau tadi? Syariah. Iya, syariah tadi. Sistem ekonominya. Sistem ekonominya. Okay. Ya, sistem ekonominya lah ada masing-masing. Makanya disebut ada namanya kearifan lokal masyarakat setempat. Cara mengelola ekonominya. Contohnya jadi bahasa duo. Ya, tua. Bahasa sampai kini masih ada tetap pakai itu. Iya.
Bahasa duo tuh Ji, itu sistem kearifan lokal, sistem ekonomi kearifan lokal yang dimiliki oleh Minangkabau. Oke. Syariah kah itu boleh awak kecil syariah kalau nya syariah. Boleh bisa kita nindak. Ya. Oke. Ini yang disebut kalau yang disebutkan nan syariah aku bah dia Ji. Iya. Nan syariah aku Ji, baitong dari awal. Baitong dari awal. Dari awal. Tapi kalau dibalik indak tadi, bertetapkan di muka doh. Tapi kalau Tito tadi ada kan baitongnya dari awal. Iya. Heeh. Ya baitong dari awal. Bara pokok, bara modal segala berbagai. Bara kada Sesudah itu bara terjual. Iya. Bara dia Ji kemungkinan go kaji lagi lembaga ko keuntungan. Iya. Oke. Nah, itu sistem ekonomi Keminangkabauan. Nah, kalau orang yang tidak tahu bisa saja disebut itu syariah. Syariah ya. Tapi Padahal itu adalah kearifan lokal. kearifan lokal. Oke. Contohnya, di Minangkabau ada namanya bahasa duo. Betul. Di Aceh itu ada namanya mawah. Mawah. Oh iya. Mawah. Nah, di Jawa itu ada namanya parwan. Iya. Sama di daerah Indonesia Timur. Jadi per masing-masing daerah punya sistem ekonomi sendiri. Nah, salah satu itu yang ambo coba modernisasikan. Oke. Misalnya, Itu berangkat dari tahun barat tuh yang tadi. itu tahun 2009 lah mulai mengaji itu. Mulai gaji. Nah, lah mulai Sampai kantua yang tadi yang pertama itu tadi. sekitar 2010-an. 2010 lah mulai itu. 2010. Alhamdulillah. Nah itu. Nah, sesudah itu cobalah menjalankan. Sudah modal nanado kok itu selangan. Iya. Abi modal kok. Itu kemengalih. Abih modal Karena wak salangan. Iya. Karena kan orang menyalang mau serentak Ji. Iya. Orang menyalang kan ndak janjang. Jadi tidak bertahap dicoro satu alahnya. Coro satu alah. No. Itu 50 kok. Iya. Itu kemengalih. Nah, disitulah lahir ide membangun tabungan. Ide Membangun tabungan. Oke. Nah, tabungan kok buat itu sesuai aja kebutuhan orang. Iya. Contoh, saya lihat di negara itu tinggi angka kematian ibu dan anak. Iya. Awak buat tabungan ibu hamil. Ibu hamil. Ya. Baca rono, mencari orang hamil. Orang hamil ku kan bisa diketahui nih ketika hamilnya 7 atau 8. Betul. Karena nampak paru ino. Tapi ketikanya baru-baru enggak loh. Ah, itu data no cari di bidan desa. Asia orang hamil kini kau bidan nak. Iya. Oh si anu ibu anu tinggal datang asia deh. Datang ikan wajarnya untuk menabuang. Nah, Responnya Pak nanti di masyarakat saat itu yang menabuang Pak? bagus. Oh, alhamdulillah. Bagus dah. Iya. Jadi ternyata kalau yang menabuang di bank kan terbatas. Betul. Nya punya piti 2000 nah. Iya. Tu kan nyo antalo tabungan tu misalnya bentuk awak di Sikoko antalo ke Pekan Senayan doa. Iya. Itu habis di jalan sini. Itu ongkoi. Iya. Dia ada dah. Baca puik tabungan kau. Oh, tabung kau baca pik ke rumah. Iya. Alhamdulillah ya. Oh, ada nama nabuang 2000, ada nama nabuang 1000, no, ada nama nabuang 3000 no. Tapi tiap hari. Teori. Tiap hari nama nabuang haji. Iya. Nah, piti tabungan itu lebih kalau awak salah kalau dia. Pitih yang tabung kau basalang lo lihat. Basalang ke orang lihat. Nah, pertama kalau basalang lo Iya. Nah, piti yang pertama nama salangan lah kembali lo nama lihat. Alhamdulillah. Jadi ada nama suak, ada lo yang kedua. Saat itu bara pemutaran pitih itu dah. Lumayan je. Kami memulai itu dulu je membuat bank petani. Modal awal mulai jutaan aja. Boleh juta. Ya. Perputaran uang pertama. Iya. Karena nawak salang kan kita ketik mana kok. Tidak orang bersawal aweh ambil. Iya, betul. Iya wananan. Ya kan awak cari lo kategori orang. Iya. Satu ya gak tanggung-tanggung duit no bagai segala dan orang memang ikut untuk penanggulangan kemiskinan. Iya. Buat baik ketika dong. Memberikan peluang orang miskin untuk mendapatkan akses pinjaman. Betul. Dikarenakan selama kau yang miskin kok susah mendapatkan akses pinjaman. Iya. Ya kan tidak ada punya jaminan tak? Jaminan betul. Nah, buat tabungan ibu ambil. Sesudah itu buat lo tabungan pajak motor bagai. Itu untuk tukang ojek dong. Tukang ojek wah. Aku banyak aku simpan-simpan. Turi itu tukang ojek kau. Turi tukang ojek tawarkan ini tabungan kau. Oh banyak nama buang. Justru pitih ternyata di sini lawak tahu ji. Pitih perputaran pitih ternyata banyak itu tukang ojek.
Karena yang mensuplai pitih untuk kami pinjamkan ke petani itulah biar gadang pitih tukang ojek. Dari ojek. Ya. Karena nya bisa rato menabuang sehari itu 10.000 je. Rato bisa sehari. Iya, sehari asa banyak pui 10.000 itu rato je. Jadi memang dikhususkan satu orang atau beberapa karyawan Ya. untuk Menjapui. Menjapui bola lah istilahnya. Jepit bola mana tu? Nah itu. Nah pitih nanti kempuan tu lah kena masalah kalau balik. Betul itu sih taruh hiraji. Nah alhamdulillah makin berkembangnya lembaga itu sehingga nya bisa menjadi sebuah tumpuan bagi masyarakat. Ya kalau menyalang kadang-kadang tidak kawak doh. Istilahnya apa? Abang, betul. Sudah tu celi kalau haji menyalang kabang katanya tanyuan jaminan kaina. Jaminan. Apa jaminan bara aset segala. Betul. Ada awak awak tanyuan haji penjamin. Penjamin. Oke. Nah, baca nono penjamin ko. Anak kami anugan di sini satu adalah rekomendasinya mamakno. Rekomendasi. Berarti orang luar dari kampung susah minjam seperti itu. Ya tentu no bang untuk kampung untuk awak mah. Oke, ya. Jadi ada orang dari luar ke kampung awak mesti ke kampung bisa tu. Tidak bisa tau. Oke. Lanjut dah. Nah, sesudah itu tuh rekomendasinya mamakno. Sudah tu yang kedua rekomendasi wali jorong atau wali negari. Nah dua di sini loh. Nah hanya lah bisa dapat pinjaman dari kami loh. Nah kalau ada misalnya nakal aku bagaya, sudah nak hutang ndak mana ko, ndak ambayanya atau lari segala bagai no. Sanksinya loh nah. Yang kadisita doh nah. Nah itu tuh ji kami buat ketika itu aturan sosial namanya. Aturan yang disepakati bersama. Siapa yang tidak membayar pitigo, kami umumkan di musaji hari Jumat. Diumumkan ya. Pas sudah Jumat Maya. Ya. Jadi mendapat hukuman sosial lah berarti ya. Nah, hukuman itu sebenarnya kan tidak hukuman sebenarnya kalau sebut itu aturan dan duit bersama lah ya. Iya, duit aturan ko bersama-sama disepakati bersama-sama menangguang bersama-sama. Jadi ji kalau no buat bersama-sama terjadi itu tidak ada nak menentu ya ji. Jadi kalau bisa dikecilkan kok zero masalah hampa agak. Iya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Sampai kini beraset. Nah alhamdulillah lembaga aku kini setelah itu muncul pemerintah membangun lembaga yang serupa. Apa tuh namanya? Ketika itu tuh di zaman Pak Aristo membuat BMT namanya. BMT ya betul mendengar situ. Ya. Nah nyewe BMT ko. Nah ikut ketik agak menggaduh ketika itu. Karena ada kompetitor yang sama. Iya, nasabah yang sama, kompetitor yang sama, dan kemudahan yang berbeda. Nah, tentu lebih mudahnya enggak? Lebih mudahnya, karena pendekatannya adalah pendekatan program. Iya. Di awal adalah pendekatan partisipasi masyarakat. Betul. Karena Bank Petani itu ji, terakhir itu nanti yang akan mendapat keuntungan adalah si pemegang saham. Si pemegang sahamnya siapa? Ya petani yang ada di kampung tuh. Nah itu. Beliau lah yang dapat yang ikut beli saham. Nah pemerintah membangun itu. Nah mulai kami terseok stay loh. Tapi saat itu secara aset atau putaran pitih lah sampai berapa? Sampai 300 juta aja. Alhamdulillah. Selantanya. Lumayan ya. Dengan berapa karyawan dari itu? Ketika itu tuh ada kami berenam. Alhamdulillah. Berenam. Lah. Selesai nanti yang kami buat di Basogo ji, sudah tuh mulai menteri mencaliak. Karena Menteri Pertanian ya. Karena ini mencaliak, ini adalah sebuah inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh komunitas petani. Iya. Nah, kau tunjuk kaji. Ketika caliak di menteri kaji, aku cek menteri ketika Pak boleh nggak ini diadopsi? Diadopsi? Iya. Kecil mentari ketika boleh lah Pak. Tapi sebelum Bapak mengadopsi, Bapak sempurnakan cek dulu. Nah alhamdulillah ketika itu, adalah kami tambahan modal oleh pemerintah. Alhamdulillah. Ya, ada sekitar 1 juta lah. 1 juta, Tapi ketika itulah banyak tokoh-tokoh mendukung.
Iya. Ada Faisal Basri. Iya. Anu ekonom di UI tu. Itu nya mendukung. Inyo yang menghalu-halukan tu. Oke. Nah itu. Nah sesudah itu tuh Ji, aku berorganisasi di kampung Ji ya. Betul. Betul kata orang Ji. Kecil orang ya. Musaji dewa nan dibuat, gereja nan tumbuh. Itu memang iyo ado kiranya Ji. Indak dima saja. Indak dima sih dah. Betul. Orang awak ko Ji ketika nyoban sai akur bana Ji. Betul. Ketika kayo sekete sin anaknya nyinjahan do. Betul. Dan itu terasa dia bawa ketika itu Ji. Nah, ketika lembaga aku serang rancak dia Ji, sarang di puncak Ji, terjadi konflik di dalam. Terjadi konflik di dalam di antara pengurus. Kecemburuan sosial atau konfliknya? Ke pengurus. Oh, kepengurusan. Di pengurusan. Karena Haji ketua. Iya. Awak sekretaris misalnya. Sekretaris kau nak ingin menjadi ketua loh. Jadi ketua loh. Itu dinamika Keminangkabauan Ji. Iya. Sampai hari ini itulah sebagai putra Minangkabau, Ambo pribadi pengen bertanya, kenapa Iko sampai kini masih menjadi permasalahan? Pelik dah rasa kejadian. Karena orang Minang ko Ji, orang Minang ko egonya sangat tinggi Ji. Iya. Nah orang awak mah. Iya. Kok kayo Ji dan kami minta. Iya. Jadi Ji, ada nak kau tanya. Iya. Betul itu orang awak kok. Kejadian. Itu sebenarnya tidak bagus. Tidak bagus ya Ro? Iya. Karena Haji, ikut yang akan menghambat perkembangan. Karena ingin menjadi ketua seluruhnya. Betul. Nah, setelah itu terjadi konflik, Ambo keluar di Sinan. Bertinggalkan? Iya. Keluar Ambo di Sinan, sesudah itu pailah Ambo keliling-keliling ke Sumatera Barat. Ambo buat surang. Ambo nak menguasai Haji. Iya. Datang Ambo ke Kepuan Jiwa. Iya. Sesudah tu Ambo buat lembaga aku untuk kelompok tani Haji di Siko. Sudah tu jalankanlah oleh anak-anak Siko. Lah selesai cik ko Ji, Ambo pindah lo ke negara lain. Selesai lo Sinan Ambo pindah lo kemari. Itu singkat aja Ji. Tapi yang tampai ke bersinergi nak cik antara dua sekalian kampung? Ada nambah sinergi, ada yang tidak. Okey. Karena memang lembaga otonom per negari. Nah, sesudah tu Ji, kambang lah ikut Sumatera Barat ko Ji. Memang betul Ji. Aku kecil orang kok kalau anak agak cadia. Iya. Induk mau mati nak. Memang iya. Akhirnya ikut mati surinya. Anak mana berkembang-kembang. Ya Tuhan. Ikut dinamika ambo kerja sosial di kampung aku lebih kurang sekitar 20 tahun aja. 20 tahun ya. Jadi mengerti bana karena baraja kayak dinamika kampung aku ji. Ya. Itu. Nah alhamdulillah berjalan sampai ambo membangun lembaga baru sekitar 300-an lembaga aja. Sumatera Barat. Sampai kini masih aktif. Nah, ada masih jalan. Nama makin berkembang no. Ada lah jadi bank benar no. Alhamdulillah. Jadi bank benar no. Jadi bank mana? Ya. Bentuk bank BPR. Okey. Kadang-kadang tu. Kadang-kadang lagi. Iya, kadang-kadang. Atau ada nyon bersinerginya nyecil modal no. Ngejarnya berdua. Nah, iya. Sudah tu belakangan aku kan banyak masuk program pemerintah gua. Akhirnya bank petani kok tidak menjadi relevan. Tak cocok leh. Wak rubahlah metode ni leh. Nah, baca no. Aji wak salangan piti untuk menanam kapelo. Beko kapelo tu aji store kalau kemari dia. Lah, namanya subterminal agribisnis. Nah, ketika tu yang merancang namanya Fairizal Ilyas namanya almarhum. Itu kawan ambo tu. Di mana kampung dia tu? Pikumbuah. Nah, anak gua anak antro gua, antropologi. Kami asal keliling Indonesia jinyo tu. Nah, gitu. Nah, sudah itu tu Ji, itu buat. Baru lembaga aku terpakai lo balik. Mulai jalan sedolah. Iya, mulai jalan sedolah no. Tambahan usaha no. Nah itu. Sudah itu tetap orang yang mana buang. Jadi mana buang ku orang lebih banyak Ji dibandingkan pada orang yang kawak salangan. Oh, jadi banyak orang menabung daripada orang salangan. Ternyata di kampung-kampung Ji, menabung itu sebuah kebutuhan. Okey. Tetapi tidak ada orang yang menghandle, tidak ada orang nama mengorganisir tabungan kau.
Kalau model tadi jemput bola tadi sangat luar biasa. Iya. Model ojek tadi 10.000 bisa nanti. Surplus saja pitih. Pitih banyak. Nggak ada orang nyelang dah. Iya. Saking banyak pitih kita dulu. Nah itu Ji. Iya. Nah alhamdulillah makin berkembanglah lembaga sesudah dulu pemerintah mengadopsi nyebuat menjadi program nasional. Oke. Jadi Alhamdulillah. ya, jadi awak menjadi contoh ketika itu Ji. Saya lihat di YouTube sebagai bapak apa tadi tuh pendiri Bank Tani. Alhamdulillah. Jadi kalau kegiatan kini keseharian seorang Uda Masril Koto, apa kegiatan? Kebetulan dia ambil basic petani ya. Kebetulan banyak saya lihat persoalan-persoalan sosial segala Nah, saudara ambil kan mode Ji. Ana nampak dia ambil aku bentuk ikut nak nawa. Nampak dia aku bentuk ikut nak nawa. Nawak mah menolong orang bentuk itu dong. Nah, ternyata Ji, itu nama menarik Ji. Ternyata kerja-kerja sosial itu sebenarnya tidak merugi Ji. Kerja sosial tidak merugi. Tidak merugi. Kan ada orang mengecek Ji. Kerja sosial sing gosok no dapat orang sial no dapat dia wak. Memang iya. Kalau tidak pandai wak Ji, meyakinkan lingkungan awak dulu. Betul. Karena musuh yang terberat lo dulu lingkungan awak Ji. Bini, anak, atau mintu. Atau diri sendiri. Iya, atau diri sendiri. Tak kuat yang menerima godaan. Iya. Lalu Baru Ji. Nah, ambo punya prinsip Ji, kereta api sejauh selaginya ndak keluar dari relnya Ji, ndak akan jatuh haro. Bara manalah ka kelok-kelok di jalan. Iya betul. Nah itu. Nah alhamdulillah itu yang ambo cuba manu Ji. Nah barang balik daripada itu kok kerja sosial ambo Ji. Iya. Sudah itu didatangin lah ambo di orang. Didatangin salah satu anak yang baru tamat dari Amerika. Baru pulangnya ke Indonesia, tamat Amerika. Ketika itu tuh yang memfasilitasi ambo pertemuan je orang itu kepala dinas peternakan di Padang. Telepon Mai, kok ada? Beliau kan. Namanya Irfan Kolonas namanya. Irfan Kolonas. Ya. Kalau kini lara umur ini kan? Kini umurnya ya sekitar 30-an lah. Masih muda anak milenial. Dan anakku iko anak pangeran. Artinya anak calon pengganti Mauri Husawapa Nah, nyo bertanya ke tantenya di Amerika. Saya mau bertani di Indonesia. Kecil kan. Jesia dan cak bakawan. Coba kamu cari namanya Masril Koto, orang Padang. Iya. Dicari na mari dah. Cari na mari, celia orang kan antara yakin tak yakin sih dah. Iko lo orang iyalah kawatani no wai. Di sini lah mai mengerti tentang yang namanya platform. Betul. Di sini lah mai mengerti apa itu teknologi dah. Teknologi betul. Karena namanya anak-anak tamat do negari Nah itu. Nah baca romancek jaguang segala sini mai tahu no. Nah itu. Nah mulai sudah itu ndak lama mulai mai ke Jakarta dah. Mulai ke Jakarta? Ya, ke Jakarta mai dulu tahun bara sekitar 5 tahun lebih lah ya. Ya. Sebelum itu mai lah ke Jakarta tu bolak-balik sih. Yang lebih ini 5 tahun sebelum. Iya, tetap kan. Mulai ke Jakarta, mulailah kami membangun Perak Jaguang di Lampuang. Eko dalam bentuk perusahaan. Oke. Apa nama perusahaan? PT Fasam Kosa Sejahtera namanya. PT Fasam ya. Kosa Sejahtera. Nah, perusahaan itu tuh Ji, itu hampir mirip model konsep Bank Petani kan awak. Hampir mirip. Iya. Sistem bagi hasil. Aji kami modali. Iya. Aji kami sediakan bibit. Iya. Sesudah itu aji kami dampiangi lo. Iya. Eko jaguang no sakit segala bagai. Sesudah itu beko kami lagi hanya akses pasar ke dalam pabrik. Oke. Sistemnya apa? Bagi hasil. Ya. Luar biasa. Nah itu yang kami buat. Itu pemegang saham itu berapa? Apakah seorang Uda Masril saja? Ada beberapa. Ada beberapa. Pemegang sahamnya di sini. Nah, lalu jalan perusahaan itulah berkembang dari dapat lahan 1.000 hektar. Dapat 1.000 hektar, tidak lama sudah bisa menjadi 5.000. Sudah sampai menjadi 2.000 hektar. 2.000 hektar sampai kini. Ya. Luar biasa. Ini punya pabrik air nanci. Alhamdulillah. Jadi kalau Haji lewat di Kalianda,
Kalianda. Lewat muka pabrik ya tu. Oh, di Lampung kok? Lampuang? Kalianda. Ya. Luar biasa. Nah, sudah tu perusahaan kau mulai berkembang dan bagus. Di Bali ni ada orang perusahaan kau. Di Bali perusahaan kau? Ya. Yang Bali sih? Yang Bali perusahaan pakan ternak. Pakan ternak. Ya, orang nak buat ayam wah. Nah, itu nama Bali. Itu dah jual. Iya. Itu ya nama lah dia hitung dua buntuang kali kau mah. Ya. Nah, sudah tu ambo beralih lo ke logistik. Logistik. Karena menarik logistik kuat saya lihat. Buat logistik lah. Oke. Arahnya untuk ada yang untuk ekspor. Ya. Ada yang untuk lokal. Nah, pokoknya handle barang-barang logistik lah. Iya. Nah, itu loh. Sampai kini masih jo? Masih. Apa nama perusahaannya itu? PT Gita Avia Trans. Oke. Pemegang saham lebih banyak. Ya. Nama Preskomnya sih Nando. Oke. Nah, kalau PIJ ke bandara, Ya. sebut ketua tu. Alhamdulillah ya. Nah, itu. Alah. Sesudah itu tu dewa anuan, itu kan kerajaan nak ke sawah naro. Iya. Akhirnya ulang lihat perak kau. Ulang perak kau. Ya ulang perak kau lah. Akhirnya perak lado ni. Perak di mana perak ini? Sukabumi. Sukabumi. Ya. Berapa hektar sampai ini? Ada 30 hektar kan. Alhamdulillah. Nah, perak lado tu ji, itu nantinya lado ke langsung ke dalam pabrik. Lado kok, jadi nak ke pasal itu? Dah. Langsung ke pabrik? Ya. Nah, karena mencelik peluang untuk kerja. Orang pabrik kau kan kadang bingungnya bahan baku kau. Iya. Jadi, dan tanam lado kau deh. Kontrak walah nak. Seperti itu. Jadi damai kegiatan gini kau lebih banyak di mana? Kan Di rantau, di Jakarta. Ya betul, di rantau. Perusahaan ada di Lampung, Ya. ada di Sukabumi. Lebih banyaknya di mana? Jakarta atau di mana? Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta. Oke. Alhamdulillah. Tadi kalau berkeluarga tahun berapa dulu? Tahun bara lah, anak lah 3 je. Nak tekan naga, belum bini je. Entah tahun bara lah. Anak nan gadang SMP. Nah nomor 2 tu SD baru. Iya. Nah tu ada nan PAUD. Lah ada nak ciri-ciri yang kamu ikut apa kan? Ada nampak le. Nampak le. Karena konsennya sekolah ni. Sekolah le. Ya. Itu je. Jadi alhamdulillah bercerita tentang seorang Masri Koto pendiri Bank Tani. Balik awak ke kampung, cerita kampung awak gini ko damai. Pilkada lah selesai. Ya. Pemilihan gubernur Sumatera Barat telah mulai di KPU serang penghitungan kini ko. Apa tanggapan dari seorang Masri Koto dengan Pilkada Sumatera Barat? Ia nanjale tentu pertama adalah nang kalah nya merasa kalah. Yang kalah jangan masuk kalah. Iya. Karena sia nama nang kemenangan bersama. Kemenangan bersama. Bagi CEJ tadi namun si pilkada sana. Pilkada sana. Nah ya, iya. Terus nan kedua, nama nang jan jumawa lo. Nan mana jan jumawa. Iya. Lah, tu cili ingat. Memimpinku kan mana wah. Betul. Banyak persoalan di Sumatera Barat. Betul. Nah, tapi wak yakin ya, orang yang terpilih itu tentu adalah orang yang terbaik. Iya. Nah di Tuhan kala sudah loh mah. Betul. Nah itu. Nah kaitan dengan itu banyak sebenarnya PR ya, PR atau siapapun nanti yang menang nanti. Iya, siasi nanti terpilih namanya nanti kau kan masih baru kau. Masih hitungan baru keputusan tentu KPU. Si nanti terpilih Nah banyak sebenarnya terutama adalah kaitan Sumatera Barat. Sumatera Barat ke daerahnya segala menarik. Betul. Ada pariwisata, ada sektor pertanian. Sektor pariwisata, pertanian itu termasuk menyumbang ji. Pertambangan itu tidak banyak sebenarnya. Nah sektor pertanian sebenarnya. Perkebunan. Terus baru tambahnya kelautan. Nah itu termasuk yang menyumbang untuk APBD yang menyumbang untuk sumber pendapatan di Sumatera Barat. Nah kaitan dengan ikonya kalau dikelola masih konvensional, artinya ndak berorientasi industri, iko rugi ya. Emang beda, secara praktiknya beda.
beda lah. konvensional dengan itu beda. Kalau menjual barang mentah tentu seketik dapat untung lah. Iya. Kalau Biasa ke pabrik. menjual barang masak, Masak ya. ya minimal membuat barang setengah jadi. Minimal harus membuat barang setengah jadi. Oke. Itu Ji. Nah, tu Cile di Sumatera Barat kok kan dia awak jo segala manangguang Ji. Tanah sawanano ndak lo laweh-laweh amek doh. Iya. Dengan kapasitas penduduk dia awak kini guan. Nah, sektor yang menarik untuk Sumatera Barat karena alamnya mendukung adalah sektor pertanian. Kelautan tadi. Nah, iko kalau ndak awak kelolanya ranca-ranca, ndak kelolanya baik-baik, rugi gadang. Jadi di pilkada kini kau nan jalan kan ada sampai paslon gini. Iya. Jadi yang tadi paslon yang lebih condong memperhatikan tentang pertanian kayak nomor berapa gitu. Kalau mencari background orang Ji, Mahyeldi Iya. itu kan alumni pertanian. Alumni pertanian. Iya. Beliau alumni pertanian Andalas. Oh, di Padang ya. Andalas. Padang. Nah, Oke. kalau ya kok Iya. kok KPU menetapkan beliau yang menang. Iya. Yang harusnya perhatikan pertama adalah untuk Sumatera Barat adalah soal pertanian. Soal pertanian. Soal pertanian. Kenapa dengan soal pertanian di Sumatera Barat? Karena ada beberapa daerah yang bergantung terhadap pertanian tuh itu ke Sumatera Barat. Emang potensi pertanian ke Sumatera Barat ini berapa persen enggak? Oh, kadang sih. Oh, kadang. Kadang pertanian kelautan itu termasuk kadang. Oke. Jawa di Sumatera Barat kok. Jadi sampai calon Pak Mahyeldi lah yang Salah betul-betul. Salah satu ya. Ianya alumni pertanian. Oke. Yang lain-lain yang paslon yang lain, Mbak? Ianya kan ada birokrasi. Ada birokrasi. Ya misalnya Birokrasi siapa? Pak Nasrul Habib. Oh, dari Indah birokrasi. Satri. Oke. Indah Satri Nasrul Habib, itu birokrasi dong. Iya. Nah, sudah tentu ada Pak Jenderal, Pak Farizal. Ya, Pak Farizal. Nah, Pak Farizal koneksinya rencak aja. Dia ke pusat lebih kuat loh. Sama jo Mualim. Pak Mulyadi. Ya, Mulyadi. Dia ke pusat kuat aja loh. Oke. Nah, artinya membawa uang pusat ke daerah. Aksesnya seluruh lahan rancak. Iya. Oke. Rencak tuh. Dua. Nomor satu jo. Nomor satu ya nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Ya. Oke. Ya Farizal je no, Pak Farizal je Mulyadi. Iya. Nah, Pak Mahyeldi Iya. kalau untuk pusat tuh kan lalu nampak dah wali. Oke, dikarenakan beliau berangkat dari wali kota. No berangkat di wali kota. Iya. Nah, terus kalau Pak Nasrul Habib, beliau kan birokrasi. Pak Mahyeldi kampung asli di mana? Di Magek kalau ini orang. Magek Bukit. Iya, Kemang. Mang baik-baik orang Bukit ke ya. Iya, lagi kecil ni orang mah. Iya. 2-3 kudu na lepe ogam jo na monang. Ini dah lah. Pak Farizal orang Kemang. Oh, Kamang. Jenderal tuh. Luar biasa ya. Nah, Pak Mulyadi orang Kitinggi. satu lahan. Jadi siapapun yang menang ini kau awak ya. 2-3 kudu na lepe ogam jo na monang. Orang menang ya. Indah Satri, Dah Satri. orang Baso. Ya Allah ya Rabbi awak saudara. Artinya Iya. putra-putra terbaik wak banyak ternyata. Dari Bukit Tinggi. Ya. Ya, agam je Bukit Tinggi ku kan itu orang naro. Luha. Namo na sila Bukit Tinggi kota orang agam. Betul. Nah, makanya penting sekali wak lihat ya siar dan menang nanti, no? Iya. Iko mempolitiknya harus politik merangkul. Politik merangkul. Ya, Mbak, membangunnya politik mesti merangkul. membangun kebersamaan. Politik merangkul gereji. Iya. Dirangkul seluruhnya, kok. Diajaknya seluruhnya, kok. Dia ajak bersama. Iya bersama. Oke. Misalnya anak isi orang Kitinggi itu kan orang agam dong. Iya. Ajak untuk membangun Kitinggi. Iya. Bentuk itu lo orang agam. Kalau piti orang Kitinggi banyak, gaya ajak lo membangun di agam. Nah, itu Tapi contoh dari seorang Masril Koto, kansnya yang 4 paslon condong ke siapa? Kalau nanambo ya, Iya. karena boleh banyak keliling liang ya, Iya. cicaliak ya. Mahyeldi itu termasuk kuatnya mau celiak. Pak Mahyeldi. Ya,
Okey. Karena kalau saya lihat dari satu masin dulu ya, Iya. partai politiknya, jalan. Ini dari asal dari partai apa itu? No PKS, Oh, PKS. jalan no. Oke, partai politiknya jalan. Iya, partai politiknya tuh jalan. Bisa menyebut yang partai politiknya jalan. Nan lain tak jalan atau apa? Kalau lain tuh lain jalan, Betul. tapi singan itu sin nonton. Jalan di tempat bisa jadi begitu. Iya, lebih kurang untuk itu. Nggak konsistennya jalan wah. Tapi PKS kan dia datangi rumah orang cek. Didatangi rumah Iya. cek-cek. Ya. Nyososialisasikan calon kok. Menarik. Ya memang dari dulu PKS karenanya partai partai kader ya. Iya. Partai kader ya berjalan masih kok. Jadi kaderisasinya rancak Iya. dari tua ke muda jalan ya. Iya. Itu. Nah apalagi ya kok orang awak serama buat kamu gini kok. Iya. Tapi kenapa ya setiap daerah dibuat isu agama rata-rata mana? Iya. Betul. Sebenarnya, Baiknya kalau- bukan di Islam saja. Iya. Di Amerika itu yang terjadi. Di Amerika pun atau di tidak usah terlalu Jawa Iya. lah kini di Manado pun Iya. lobe ada Kristen Iya. nya kan. Iya. Luar biasa capek Iya. nanya. Wak saya lihat ji. Iya. Sebenarnya mungkin entah nagari lah tua ya, dia terlepas dari itu. Tapi orang wajah lihat memang ada kejenuhan dengan hal-hal tertentu. Kejenuhan dalam hal-hal tertentu. Hal tertentu, Maksudnya misalnya jenuh lo nak kayo ke gaji. jenuhnya kayo. Nak jenuh lo je kayo. Tu jenuh lo nak mencari keadaan. Kan kini kau banyak dinamika yang terjadi di masyarakat kini gaji. Iya. Banyak aneh-aneh terjadi. Ada lo orang nak muha ke bagamu kini ji. Luar biasa kah? Iya. Memang pernah basobok di mata kepala sendiri. Ambo ji, Iya. Ambo dekat dengan siapa saja ji. Oke. Dengan orang beragama. Ah. Anggaplah misalnya je ulama, Ambo banyak lagi je ulama. Oh itu sudah tentu orang yang berlainan agama Jawa, misalnya taruhlah orang Kristen, Iya. atau orang Katolik misalnya, atau orang Hindu, atau orang Buddha, Nisiren, Ambo banyak lagi aja. Karena Ambo nganggap, kalau Ambo pribadi yang buat Haji tanya, Iya. agama itu adalah hak pribadi kita masing-masing. Hak pribadi masing-masing. Oke. Misalnya bentuk kau Haji tidak sembahyang dah. Iya. Waktu Ambo sembahyang. Iya. Sembahyang tu untuk Ambo je Tuhan Ambo je. Betul. Tak ada ke menambah anu ke kaji naro. Iya. Sembahyang Ambo tu bertambah rezeki haji tak ada naro. Iya, tak mungkin lah itu kan. Tapi Iya. kebudayaan Iya. itu beda lagi. Agama untuk awak aja Tuhan, Iya. kebudayaan untuk awak sosial ke dia. Mengkono lahir ada. Nah yang menarik di Iya. Sumatera Barat adalah dia bisa menggabungkan dua ini. Agama juga budaya. Ya. Cuma ni koko kini nang kasihan lo ada lagi. Dendang nasi nang labia. Praktek nang banyak. Iya. Sehingga cerita agama sini cerita ada sini. Tapi implementasi yang sebenarnya dan apa? Itu dinamika di masyarakat waktu ini tadi. Iya. Ya apalagi kini dicari dengan masuknya budaya Barat Ya. ke Minang Ya. sangat-sangat luar biasa kini Tapi dampak. yang salah li, Iya. budaya siapa saja yang masuk ke dalam kampung aku ji, Iya. itu tidak menarik. Oke. Termasuk budaya Arab. Aku bisa model itu Iya. dari. Oh, oke. Awak dengan kearifan lokal awak ji, Iya. orang Arab dengan kearifan lokal orang Arab loh. Nah, Jadi masuk satu kearifan lokal bukan dari budaya Arab ya, ke kampung awak bahas. dia cocok nah. Pada cocok nah ya. Orang di sini makan lagi yang kambing banyak ji. Iya. Nah, apa nih? Iya. Nah, negara ini di sini tuan nge ji. Iya. Oh ada ji. Oh, dia Oh dingin. negara dingin. Iya. Ji, Nagaria kota masuk lebih hebat daripada Arab tadi. Iya. Karena asyik kira ke Mekah ha. Iya. Terus ada di sini. Iya. Bangi nuari. Heeh. Awak ji kalau indak Mekah lah sini mungkin tak payah ke Mekah tu. Di adu sampai anu awak di sini, Iya. Indo anu awak, Indo anu awak bagamu, ngono kira hilang Mekah. Tapi
Jadi seorang-orang kalau itu nagaria ji, nanti dengan ada ji. Iya. Aneh nanti ampun ya. Iya. Nah artinya Haji, Minang menarik sebenarnya. Iya. Menarik itu tadi. Nya pandai meletakkan agama di pada tampainya. Nya pandai meletakkan budaya di pada tampainya. Makanya sekitar alhamdulillahnya ji ketika apa ya bawa kampung namanya ya. Di kampung masih di etika ji. Iya. Misalnya lewat orang, mak kemana? Iya. Budaya sapa menyapa misalnya dan lain-lain. Ya. Itu anjuran agama dan anjuran budaya. Nah, sudah terjadi etika yang dilahirkan oleh adat itu diambil oleh dari agama. Oke. Jadi banyak sebenarnya kelebihan. Jadi yang tak uliah ke sebenarnya itu kerja. Apa tuh? Bau gamo kau tak uliah mabuk lagi. Bau gamo tak boleh mabuk. Tak uliah mabuk lah. Batu. Ya, itu ya ji. Ya. Awak kalau bau gamo kau mabuk aja. Iya. Lupa aja orang lain awak senang hebat. Merasa awak santiang surang. Iya. Merasa awak senang bau gamo yang paling hebat. Orang salah, orang kapia, salah. orang kapia saudaranya. Sedangkan itu tak boleh. Iya. Malah kalau ulama-ulama tasawuf dalam mulu kalau abu agak pembaca saja. Iya. Abu pembaca buku je. Iya. Ulama-ulama tasawuf dulu tu jadi selesai je. Selesai anak saja. Iya. Nah itu. Jadi jangan sampai mabuk. Nah, dengan keadaan kini masuklah politik. Iya. Nah, politik kau je, ya kepentingan saja kok. Iya. Nampaknya persinggungan kepentingannya jauh kamu, jauh cekir kamu lah. Oh itu jadi dikarenakan yang terjadi kini, jadi isu agama masyarakat langsung menerima. Iya. Oh itu. Tapi elokkah itu? Kadang-kadang menjerumuskan orang mak. Kok bisa? Aja tahu nak. Tidak selalu garimu saji orang yang sangat jujur menurut awak akan bisa menjadi pemimpin. Karena dia tak biasa memimpin, dia biasa murid saji. Iya. Itu sudah jadi pemimpin. Nah jadi isu-isu agama kini itu bukan hanya terjadi di negara awak sih. Amerika sih maju itu isu agama itu lah. Lebih betul lah ya. Jadi kembali ke pilkada tadi. 4 calon, kemungkinannya dari tadi dia seorang Uda Masri Koto, Pak Mahyildi lah pemenang lah di antara sekian ya. Walaupun nanti yang menang itu adalah masyarakat lah sebenarnya. Apa dan lain-lain kok tidak ada punya unggulan apanya. Unggulan satu apa ya, visi misi unggulan ya menurut udah Mas ya. Wah cari ji. Ide sebenarnya banyak. Ide sebenarnya banyak. Tetapi banyak orang yang tak pandai menerjemahkan idenya. Oke. Itu satu ya. Sudah tu yang kedua kaitan dengan pilkada. Pilkada aku bukan hanya soal ide. Iya. Bukan hanya soal piti. Tetapi soal orang tahu jawab. Iya. Wah sesekali pulang. Iya. Tu mencalon doa kan di sini mandalana. Iya. Amu tapi dia bukan indah amu. Betul. Itu banyak modal no? Iya. Nah itu. Nah yang buat takuyan orang namanya modal kau maju menjadi kepala daerah kau dia. Nah terpikirnya tu balik dari rumah. Bah modal kebalik ya. Nah itu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat nak terbangun jadinya. Oke. Sudah terjadi anak-anak naraja misalnya punya potensi lah ya. Jadi tadi itu sih. Dia karena tidak mengerti birokrasi dan lain-lain. Kira-kira nanti tangkaplah KPK dia. Tangkap KPK. Itu salah satu contoh. Oke. Tapi yang bocah dia kemenangan hari ini adalah kemenangan Sumatera Barat. Siapapun nanti. Siapa tuh? Negara aman di pilkada begini. Kok bisa tasawuf negeri aman dengan pilkada? Artinya itu kan aja. Pilkada sih orang negara kok aman lah. Iya. Ya kok kusui namanya kusui bulu ayam. Iya. Itu yang menarik. Iya. Kebohongan tak betul lagi. Macam-macam terjadi. Orang ladiang orang. Iya. Nah, jadi kemajuan demokrasi
atau kemajuan berfikirnya orang awak seketika agak lebih je. Agak lebih maju di soal itu. Makanya dia awak konflik pilkada nak lo banyak dah. Alhamdulillah. Boleh katakan tak ada. Sampai hari kau pun tak dua mendengar cerita indah-indah di kampung awak dah. Ada orang demo, ada orang manu sebagainya, maka tak ada. Ada. Awak berharap itu jangan terjadi. Karena untuk kerja. Nagari aku karena nagari indah, orang banyak ingin kemari. Ya seketik sin terjadi gesekan-gesekan, terjadi hal-hal yang tak membuat orang rami, orang masuk tak pergi. Betul. Jadi sulit investor masuk ke Sumatera Barat. Iya, jangan kayak investor juga ya. Orang kapai main-main sih kemarin tidak tinggi loh, atau tidak lah ke Sumatera Barat loh. Ke Padang, cakap Padang untuk ini kan. Oke. Nah, tapi alhamdulillah, kesadaran sosial masyarakat di Sumatera Barat yang cukup tinggi ya, dengan situasi, alhamdulillah mana-mana. Kegaduhan hilang ya. Kegaduhan hilang. Jadi siapapun nanti yang menang, itulah kemenangan masyarakat Sumatera Barat ya. Harapannya dan terpilih. Harapan dari seorang Mas Rekoto apa tu kira dah? Ambo harapan ambo karena terpilih ya. Ba'a merangkul 3 orang putra-putra terbaik itu kembali. Karena dirangkul, digabungkan bersama. Iya, dirangkul. Dipayuri pemolahkan untuk membangun negara itu je mereka. Oke. Bayu bersama, berana menang ya. Rangkul orang kalah. Tapi itu jarang bersobok di kampung lain, itu jarang tak bersobok benda itu. Rasul-rasulnya bisa kalau untuk kampung aja. Kalau kampung kok bisa? Bisa. Karena kesadaran sosialnya tinggi. Betul. Ya, kalau kusui wilayah, no? Iya, wilayah, ya. Indak syarwa mana, no? Nah itu je. Nah harapan awak siapa terpilih lah, tapi dia merangkul orang yang tertinggal atau orang yang tak terpilih. Jadi bekerja sama lah untuk membangun Sumatera Barat. Apapun nanti yang dilakukan setelah keputusan mereka, ini jadi pemimpin ya. Oke. Tapi yang mau pesan ciri, khusus memang sektor pertanian. Sektor pertanian. Misalnya nama murah-murah sih lah jadi aja. Iya. Bekasnya yang ko dia banyak orang buat saka. Betul. Pajak kati itu teratur tuh. Orang buat saka kan. Ya kalau dapat namanya saka sih kan luar. Iya. Abu itu guru-guru tarik dia. Iya betul. Kalau kesarinya membukui lah. Iya. Ada bukui aja, ada buat. Kok dimodifikasi lo dan lain model permen dan lain ya, betul. Dia sepade misalnya rasa jahilan. Rasa jahilan. Dia strawberry lah. Betul ya. Itu artinya sektor pertanian saya termasuk menarik mana ada khusus yang untuk di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Itu makanya sangat berkesan. Sektor pertanian sudah terjadi kemaritiman atau mawi. Lawi ya. Lawi awak. Tak banyak ambil kalau mengeksploitasi lawi awak. Iya. Nah, sementara waktu itu permintaan ekspor kini untuk ikan itu orang mencari kemari. Jadi ke Padang aja. Iya, Sumatera Barat. Oke. Banyak orang cari kemari. Iya. Karena ada beberapa jenis komoditi ikan tu jenis ikan tu ada di situ. Oke. Misalnya untuk kasino tu layur ikan layur tu 10. Iya. Ayo banyak sekarang beredang, ada sekarang. Itulah harapan, itu satu. Ada tambah-tambahan kikiro. Pesan atau nasihat ini kok diberikanlah kepada milenial bisa lo meneribu kakandanya kan. Pengen batanya baraja. Agilah saran kami, kira itu. Soalnya untuk muda-muda lebih ya. Mudanya lebih bisa kreatif dan lain-lain. Tapi muda-muda pun kalau maju berpikirnya, jangan lupakan kearifan lokal. Jangan lupakan kearifan lokal ya. Kebudayaan awak ya. Nah, ada contoh negara maju dengan teknologi tanpa meninggalkan kebudayaannya. Jepang ya. Dia kebudayaannya menjadi atraksi baru. Iya. Dia kebudayaannya memperkuat nilai-nilai di dalam perusahaan yang dia bangun malah. Iya. Nah itu, dia terutama muda-muda ya. Kadang kan bercerita tentang teknologi misalnya. Ini hanya bercerita teknologi sih.
tapi bahwasanya kebudayaan bisa dibawa ke dalam teknologi. Jadi digabungkan lah itu. Iya. Itulah harapan nanti. Itu. Mudah-mudahan. Jadi sampai turun jadi ke Pak Gubernur nanti pilih ya. Iya. Wah berharap ajak dan rangkullah para perantau. Ajaklah perantau ya. Sekali sekali sebulan bersubuh lagi perantau kan. Iya. Mawak kan punya namanya rumah penghubung. Iya. Ada rumah penghubung. Aku pun. Jawa kan banyak, ada IKM, Ya. ada Gebu Minang, Iya. banyak lah tuh saya lihat di atas. Sambuah. Iya. Tapi yang jelas, Iya. ajak mereka. Ajak. Berkomunikasi, Iya. pertemuan secara tatap muka atau Pak? Tetap buka. Iya. Ya tidak ada kan tetap buka kan banyak cara penyimak ada Iya. Zoom Iya. Zoom doa. Iya. Nah itu. Ajaknya untuk mengenagari. Karena untuk keluar CDC. Iya. Sebenarnya banyak orang. Sebenarnya kalau investor yang Haji sebut. Iya. Sebenarnya tidak butuh investor loh Haji. Di kampung tak perlu investor. Sebenarnya. Oke. Karena di sana orang-orang betul Haji Yusuf berkumpul ke satu orang. Iya. Kumpul apa sih? Selesai bus betul orang. Jika kedua ke 10 miliar, satu kedua ke 10 miliar, kumpul tidak ya. Artinya tidak harus sebenarnya ya. Iya. Orang lain Orang- dari luar. Orang dari kampung, dari luar Sumatera Barat tak terlalu kanan. Yang dalam cukup Iya. adalah Dan di dalam kota termasuk rantau ji. rantau itu. Karena Iya. rantau itu adalah bahagia dari itu. Dikarenakan Sumatera Barat itu rata-rata pemudanya merantau. Iya. Oke, ya lah. Ini budaya itulah. Budaya wak. Kena merantau itu orang wak juga. Iya. Itu. Orang awak itu penanya status sosialnya ji. Penanya status sosialnya itu adalah merantau. Merantau. Dan orang kampung aku asal orang merantau kayu sini selalu. Ya tahu nama masuk kali kiri Itu. Nah, ajak perantau. Betul. Jadi ajak na mudo-mudo, ajak perantau. Iya. Sesudah itu ajak lo kaum akademik. Banyak. Bersama lah membangun Sumatera Barat ya. Ya dua nama kecil dan saya terima. Iya. Awak sama kau menjadi. Bersama. Awak dia itu kini saya tidak. Iya. Ayo sih, semua orang dia kini mau memulai. Kita balikan ke Pak Mulyadi, Nah, Pak balikan ke Pak Farizal, Mulyadi, Pak balikan ke Mahyil. Pak Farizal, kan? Iya. Dan saya selalu lagi banyak kaum akademik yang berasal dari Minangkabau ini hebat. Tinggal aja saja. Oh sektor kesehatan, dokter ahli itu dia banyak orang Minang mak. Oke. Nak kembali rumah sakit, itu nak kaya berubah ke Malaysia. Berapa minta peti kedua aja itu. Betul. Kenapa awak bangun di Siko nama bentuk Malaysia? Mudah-mudahan lah. Nah, Itu harapan tadi Itu harapan dari Pak lagi. Mas Yo. kira itu aja. Itulah, alhamdulillah di penghujung cerita-cerita lama moto taringan tentang seorang Mas Ril Koto dan tentang Pilkada Sumatera Barat. Alhamdulillah dengan cerita-cerita keberpahat untuk kita Amin. dan pemirsa podcast Kabar Rantau yang elok diambil 6 bulan itu dibuang jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.